Tifus atau tipes. Tifus tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi dan umumnya menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Penyakit yang banyak terjadi di negara-negara berkembang dan dialami oleh anak-anak ini dapat membahayakan nyawa jika tidak ditangani dengan baik dan secepatnya. Tifus dapat menular dengan cepat. Infeksi demam tifoid terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi sejumlah kecil tinja yang mengandung bakteri. Pada kasus yang jarang terjadi, penularan terjadi akibat terkena urin yang terinfeksi bakteri. Gejala: demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala, sakit perut. Resep herba HNI-HPAI. Magavit 3x2 kapsul. Madu multiflora 3x2 sendok makan. Sari kurma 3x2 sendok makan. Spirulina 3x2 kapsul. Keterangan produk. Magavit memelihara fungsi pencernaan. Magavit merupakan ekstrak herbal alami yang diramu khusus untuk membantu memelihara fungsi organ lambung dan mengatasi penyakit MA akut dan kronis dengan mencegah peradangan, mengurangi nyeri lambung dan asam lambung serta mengatasi kembung. Penyakit radang lambung adalah penyakit terjadinya peradangan pada selaput lambung yang dapat menjadi kronis sehingga peradangan terjadi secara terus-menerus. Penyakit ini dikarenakan pola makan yang tidak teratur, stres yang memicu pengeluaran asam lambung berlebih, dan faktor lainnya. Magavit yang diformulasikan khusus dapat mengatasi penyakit MA dengan memperbaiki organ yang rusak. Magavit terbuat dari ekstrak herbal alami yang dikemas secara higienis dalam bentuk kapsul. Manfaat dan kegunaan. Peluru getah empedu, melancarkan sirkulasi, peluru kentut karminatif, dan astringen, memperbaiki fungsi membran dan mengikat molekul-molekul protein untuk mengurangi iritasi dan peradangan serta pertahanan terhadap infeksi. Obat MA dan diuretik. Peluru air seni, mengurangi nyeri lambung, perut kembung dan MA, meningkatkan nafsu makan, menghentikan pendarahan dan anti radang. Madu multiflora. Madu multiflora merupakan madu alami tanpa tambahan bahan lain yang terjamin mutu dan keasliannya serta lebih terjaga keutuhan kandungan gizinya. Madu multiflora dihasilkan dari lebah madu unggul Apis mellifera, kaya akan vitamin, mineral, enzim, protein, hormon-hormon, serta zat antimikroba dan zat antibiotik. Madu multiflora telah lulus kendali mutu yang ketat dan mempunyai kadar air yang rendah sehingga tidak terjadi proses fermentasi. Lebah madu Apis mellifera atau yang dikenal dengan lebah Eropa merupakan jenis lebah yang utama dibudidayakan hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Jenis lebah ini disebut juga dengan lebah hitam atau lebah coklat Eropa, Apis mellifera ligusta, lebah kuning Italia, Apis mellifera carnica, dan lebah kelabu Carniola. Lebah ini adalah lebah jinak yang dapat menghasilkan madu berkualitas. Manfaat dan kegunaan: meningkatkan stamina dan vitalitas, mempercepat pemulihan setelah sakit, membantu mengeluarkan racun tubuh. Sumber vitamin dan mineral yang lengkap. Sangat baik untuk pencegahan penyakit. Sumber energi instan tanpa meningkatkan gula darah. Sebagai antibiotik alami dan mempercepat penyembuhan. Menghaluskan dan meremajakan kulit, sebagai masker. Pengganti sirup, gula, dan MSG, penyedap rasa. Sari kurma. Sari kurma adalah probiotik yang sangat baik bagi kesehatan, terutama bagi pencernaan dan liver serta dapat meningkatkan kualitas tidur. Sari kurma merupakan sari kurma terbaik dari Uni Emirat, bebas bahan pengawet dan bahan-bahan yang dimodifikasi secara genetik, kaya akan serat, kalium, dan antioksidan.
Kurma mengandung 60% karbohidrat pada arutap kurma basah, dan 70% pada tamar kurma kering, 20% protein, 3% lemak, dan 7-17% mengandung mineral dan zat besi. 100 ger kurma kering mengandung vitamin A 90 IU, tiamin 93 mg, riboflavin 114 mg, niacin 2 mg dan kalium 667 mg yang membantu melepaskan energi, menjaga kulit dan saraf agar tetap sehat serta menjaga fungsi jantung. Saat ini kurma telah hadir dalam bentuk sari kurma sehingga tubuh lebih mudah lagi dalam menyerap kandungan yang terdapat pada kurma. Manfaat dan kegunaan. Makanan dan minuman terbaik-baik bagi ibu hamil pasca melahirkan, dan ibu menyusui karena mampu menstabilkan darah, dan memberi nutrisi sempurna bagi bayi melalui ASI ibu yang mengkonsumsi. Mencegah dan mengobati stroke, mengobati anemia, lesu dan letih, menambah berat badan anak, meningkatkan vitalitas, meningkatkan trombosit dalam darah dan mengatasi DBD. Melindungi tubuh dari bakteri dan kanker, menstabilkan kejiwaan bagi anak dan lansia, memperlambat penuaan tubuh, melengkapi kekurangan kalsium sehingga dapat membantu pertumbuhan tulang. Mencegah ejakulasi dini, menambah gairah seks, peningkat stamina dan memulihkan tenaga dengan cepat, sangat baik pula untuk bekam dan ruqyah. Spirulina. Spirulina, Artospira, adalah jenis ganggang biru hijau dan sejak puluhan tahun yang lalu telah dijadikan makanan kesehatan melalui penelitian para ahli di dunia. Makanan yang dikonsumsi manusia saat ini banyak menyebabkan bertumpuknya toksin dalam tubuh, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit seperti kanker, sakit jantung, imunitas menurun, fungsi organ tubuh menjadi lemah, dan lain-lain. Manfaat dan kegunaan. Meningkatkan aktivitas antivirus. Menurunkan kadar kolesterol. Menurunkan resiko serangan jantung. Meningkatkan daya tahan tubuh. Mengurangi keracunan ginjal, meningkatkan jumlah mikroba Lactobacillus, mempercepat penyembuhan luka, mengatasi masalah kekurangan zat mineral, mengurangi penderitaan akibat radiasi. Manfaat dan kegunaan. Beta-karoten, menguatkan penglihatan. Vitamin B12 membentuk sel darah merah, cyanocobalamin, pada sumsum tulang. Zat besi, menguatkan sel darah merah dan sistem pertahanan tubuh. Klorofil, membuang racun dan membangkitkan tenaga. Karotenoids, meningkatkan fungsi antioksidan atau anti-kanker. Pencegahan tifus. Untuk mencegah tifus, pemberian vaksin tifus perlu disertai dengan perbaikan sanitasi, ketersediaan air bersih, serta penerapan pola hidup sehat sejak dini. Perhatikan hal-hal berikut ini agar terhindar dari risiko penularan tipes. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan dan minuman, serta setelah buang air kecil atau besar, maupun usai membersihkan kotoran, misalnya saat mencuci popok bayi. Jika ingin bepergian ke tempat yang memiliki kasus penyebaran tifus, sebaiknya pastikan air yang akan diminum sudah direbus sampai matang. Jika harus membeli minuman, sebaiknya beli air minum dalam kemasan. Kurangi membeli jajanan secara sembarangan di pinggir jalan, karena mudah sekali terpapar bakteri. Hindari mengonsumsi es batu yang bukan dibuat sendiri. Hindari mengonsumsi buah dan sayuran mentah, kecuali terlebih dahulu dicuci dengan air bersih dan kulitnya dikupas. Batasi konsumsi jenis-jenis makanan boga bahari, seafood, terutama yang masih mentah, karena tingkat kesegarannya sulit diketahui secara pasti. Sebaiknya gunakan air matang untuk menggosok gigi atau berkumur, terutama jika sedang berada di tempat yang belum dijamin kebersihannya. Bersihkan kamar mandi secara teratur. Hindari bertukar barang pribadi, seperti handuk, spray, dan peralatan cuci benda-benda tersebut secara terpisah di dalam air hangat. Hindari konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, bukan susu kemasan.
Konsumsi antibiotik yang diresepkan oleh dokter dan ikutilah petunjuk pemakaian yang telah diberikan. Pengobatan antibiotik harus dilakukan hingga periode pengobatan berakhir untuk mencegah resistensi obat.